Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'arif Abdillah, NIM D10111171052. Saya akan mereview tentang seminar Project Life Cycle Pembangunan Jembatan Holtecam Jayapura yang dibawakan oleh Bapak Eeng Suhara STMT. Yang pertama, sejarah perjalanan pembangunan jembatan Holtecam. Di sini kita bisa lihat eh, hotel jembatan Hotel Camp direncanakan pada awalnya tahun 2002, yaitu studi sosial ekonomi dan prastudi kelayakan. Lalu di tahun berikutnya diadakan studi kelayakan pada tahun 2003. Selanjutnya 2004 dilaksanakan preliminary atau design development. Selanjutnya detail engineering design tahun 2005, yaitu dilaksanakan oleh Virama Karya PT Maratam Cipta Mandiri. Lalu konstruksi dan supervisi dilaksanakan pada 2015 sampai dengan 2018 oleh PT Winsolusi Konsultan. Pada 2018 itu terdapat uji laik fungsi, dan untuk 2018 sampai 2118 itu operasional dan pemeliharaan. Lalu di sini kita bisa lihat metodologi pelaksanaan atau pekerjaan feasibility study. Di sini terdapat persiapan, kerangka analisis dan rencana survei, pengenalan awal wilayah studi, kajian tata ruang dan peraturan terkait, survei lagi, alternatif trase jembatan, pengumpulan data tahap satu, pengumpulan data sampai kepada finalisasi studi. Jadi dibagi menjadi 4, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis, dan finalisasi. Proses perencanaan. Proses perencanaan dilaksanakan oleh PT Maratam Cipta Mandiri, yaitu terdapat 6. Yang pertama, proses penyelenggaraan. Kedua, metodologi perencanaan, alternatif desain, detail engineering design, sertifikasi desain jembatan, sertifikasi laik fungsi jembatan. Di sini metodologi perencanaan dibagi menjadi 7 di sini. Yang pertama itu persiapan, survei teknik, persiapan teknik, pengumpulan dokumen, dan lain-lain. Untuk studi alternatif desain. Desain original yang merupakan hasil DED tahun 2005 menggunakan jembatan kabel stayed dengan lebar untuk 2 jalur 2 arah dengan pola bentangan jembatan 150 meter ditambah 350 meter ditambah 150 meter. Lalu isu revisi terhadap DED tahun 2005, lebar jembatan tidak mempertimbangkan pertumbuhan arus lalu lintas untuk 100 tahun ke depan. Struktur jembatan kabel stayed tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran. Untuk itu, lebar jembatan Holtecam perlu direview menjadi 4 jalur 2 arah dengan jalur khusus untuk sepeda motor guna dapat mengakomodasi pertumbuhan arus lalu lintas 100 tahun ke depan. Di sini terdapat 4 alternatif sistem struktur. Di sini ada jembatan pelengkung, kabel stayed, yang alternatif kedua itu kabel stayed, yang alternatif ketiga kabel stayed juga, yang alternatif keempat suspension. Dari sini kita dapat lihat yang menjadi skor paling tinggi yaitu suspension, walaupun harganya itu sangat tinggi. Lalu
setelah dilaksanakan revisi dan juga revisi lagi, banyak revisinya, yaitu kesepakatan di kantor khusus staf khusus presiden yang akan disepakati, yaitu alternatif satu, dikarenakan harga dari suspension di sini, alternatif keempat suspension itu sangat mahal, sehingga jembatan pelengkung menjadi yang disepakati oleh kantor staf khusus presiden. Jadi jembatan Holtecam didesain untuk menjadi ikon daerah ini dengan bentuk jembatan yang melengkung, menghubungkan satu pulau ke pulau lain, tetapi juga memiliki identitas desain yang kuat. Oleh karena itu, jembatan ini dijadikan pemicu untuk pengembangan wilayah Teluk Yotefa menjadi tempat wisata alam dan wisata air yang sangat berpotensi. Atas dasar itu, diusulkan untuk menambahkan beberapa fungsi ruang sebagai komponen dari desain jembatan, dan diharapkan dapat menjadi tujuan daerah wisata bagi daerah ini. Fungsi yang diusulkan yaitu wisata air, restoran, tempat untuk menikmati pemandangan, hotel, tempat pertemuan, tempat penunjang lain seperti parkir dan souvenir. Jadi di sini tipikal skema penyusunan RAB atau EE dan spesifikasi teknis pekerjaan jalan dan jembatan. Jadi pengelompokan kegiatan atau item pekerjaan WBS pada proyek pembangunan jalan atau jembatan sudah distandarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, dibagi menjadi 10 divisi. Yang pertama divisi umum, kedua divisi drainase, divisi pekerjaan tanah, divisi pelebaran dan perkerasan bahu jalan, divisi perkerasan berbutir, divisi perkerasan aspal, divisi struktur, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, divisi pekerjaan harian, dan divisi pekerjaan pemeliharaan rutin. Jadi WBS per divisi di sini, divisi yang pertama umum yaitu MOP atau DIMOP, yang kedua manajemen dan keselamatan lalu lintas, yang ketiga jembatan sementara, keempat pengaman lingkungan, 5 soil investigasi, borlog, SPT dan sondir termasuk laporan, 6 manajemen mutu. Divisi 2 yaitu drainase. Yang pertama galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, saluran berbentuk U tipe DS8. Divisi 3 pekerjaan tanah, galian biasa, galian cadas muda, galian batu, galian struktur dengan kedalaman 0 sampai 2 meter, galian struktur dengan kedalaman 2 sampai 4 meter, galian struktur dengan kedalaman 4 sampai 6 meter, timbunan biasa pada pendekat hamadi, dan penyiapan badan jalan. Divisi 4 pelebaran dan perkerasan dan bahu jalan. Divisi 5 perkerasan berbutir, yaitu lapis pondasi agregat kelas A. Yang kedua lapis pondasi agregat kelas B. Divisi 6 perkerasan aspal, lapis resap pengikat aspal cair, lapis perekat aspal cair, laston lapis aus, laston lapis antara, laston lapis pondasi, aspal keras, bahan anti pengelupasan, bahan pengisian filler, tambahan semen. Divisi 7 struktur, yaitu penyediaan tiang pancang baja atau casing, pemancangan tiang pancang baja, penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak, pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak, tiang bor beton, pengujian pembebanan dinamis jenis PDA, Pile Dynamic Analysis, pengujian biaxial test. Divisi 8 yaitu pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, stabilisasi dengan tanaman, marka jalan termoplastik, rel pengaman, krep pracetak, perkerasan blok beton dengan trotoar dan median, unit lampu penerangan jalan, aksesoris jembatan lainnya, pekerjaan harian, mandor, pekerjaan biasa, tukang kayu, tukang batu dan sebagainya, dump truck kapasitas 3 sampai 4 kubik,
truk tangki 3.000 sampai 4.500 liter, motor grader minimal 100 pk, loader road karet 1.0 sampai 1.6 kubik, alat penggali ekskavator, kompresor, beton pengaduk, pompa air, jackhammer. Divisi 10, pekerjaan pemeliharaan rutin. Jadi ini adalah engineering estimate versi konsultan. Di sini jumlah total harga pekerjaan yaitu 800 miliar lebih. Jadi pembangunan jembatan Yotefa merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian PUPR, Provinsi Papua, dan pemerintah Kota Jayapura dengan pembagian sebagai berikut. Sertifikat jembatan. Jadi berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya jembatan Kutai Kartatenggara pada tanggal 26 November 2011. Melalui kejadian tersebut, Kementerian PUPR berinisiatif membuat Permen PU nomor 41 garing PRT garing M garing 2015 tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Ketidaklanjutannya dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR nomor 485 garing KPTS garing M garing 2015. KKJTJ merupakan kumpulan para ahli jembatan baik dari unsur akademis, praktisi, profesional, maupun birokrat yang bertugas melakukan evaluasi untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan dari segi desain dan pelaksanaan konstruksi agar memenuhi standar yang berlaku. KKJTJ. Dari di sini kita bisa lihat sertifikasi dari jembatan yaitu dari KKJTJ. Lalu selanjutnya sidang pleno DOD. Lalu sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan, post construction, uji jembatan, sertifikat uji layak fungsi, dan izin operasional. Pelaksanaan pembangunan jembatan hotel camp yaitu yang pertama produk DOD dari konsultan. Pemeriksaan bersama dengan konsultan perencana, revisi melalui RPB menjadi OE atau HPS, tender pembangunan jembatan Holtecam, penunjangan pemenang tender, tanda tangan kontrak antara penyedia jasa dengan PPK, kontrak harga satuan, PCM, pekerjaan persiapan, pengukuran lapangan, pekerjaan utama masing-masing divisi, addendum 1-9, pekerjaan 100%. Di sini histori addendum kontrak. Selanjutnya uji layak fungsi. Maksud dan tujuan dari uji jembatan yaitu uji jembatan dilakukan untuk menentukan kapasitas jembatan dengan menempatkan beban di posisi jembatan untuk menilai pemenuhan konstruksi jembatan terhadap kriteria desain, khususnya terkait kekuatan dan keamanan struktur. Tujuan dari pelaksanaan pengujian pembebanan statik dan dinamik jembatan yaitu untuk mengetahui kondisi aktual struktur jembatan di bawah beban-beban pengujian. Yang kedua yaitu mengetahui kualitas konstruksi dan kondisi layan struktur jembatan. Yang ketiga yaitu menyediakan dasar ilmiah bagi penyelesaian dan penerimaan pekerjaan jembatan. Lalu selanjutnya yaitu operasional dan pemeliharaan. Proses kerusakan jembatan dapat diringkas menjadi yaitu fase awal kerusakan. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan. Yang kedua yaitu fase perkembangan kerusakan. Kerusakan berkembang dengan cepat. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.